Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan. Sekarang bab 8 ya. Ini kita loncati. Sekarang bisa dilihat bab yang ke 23. Halaman 243. Mungkin ini kita loncat-loncat pembahasannya ya. Kita sesuaikan dengan momennya. Bab yang ke-23, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berpandangan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim selama tidak diperintah maksiat. Ini merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah yang sangat besar sekali, yang banyak dilupakan atau ditinggalkan oleh mayoritas muslimin, lebih khususnya pada zaman kita sekarang ini. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka mau taat hanya kepada pemimpin kaum muslimin yang baik. Namun mereka tidak mau taat kepada pemimpin yang zalim, padahal tidak diperintah maksiat. Kita baca redaksinya. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ara wujub as-sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim. Dan saya berpendapat, saya berakidah wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, barrihim wa fajirihim, yang baik maupun yang buruk, yang zalim, ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, selama para pemimpin itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Wa man waliyal khilafata wajtama'a alaihi nas, dan barang siapa yang telah menjabat sebagai pemimpin. Kalau di negeri kita berarti apa? Presiden. Kalau kepala daerah berarti gubernur, wali kota. Wajtama alaihi nas, serta manusia sepakat, waradu bih, dan ridho dengan pemimpin tersebut, wa ghalabahum bi sayfihi, dan dia menang dengan pedangnya, hatta sara khalifatan,
hingga dia menjadi seorang khalifah, pemimpin. Wajabat ta'atuhu, maka wajib mentaatinya. Wa harumal khuruju alaihi, dan haram hukumnya melakukan pemberontakan terhadap pemimpin. Ya, insyaallah wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, yang baik maupun yang zalim, selama tidak diperintah maksiat. Seandainya mereka berbuat zalim, maka kita diperintah untuk apa? Sabar. Ya, sabar. Tidak boleh mencelanya, menghinanya, atau mendoakan keburukan untuknya. Bahkan kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan, mendoakan ini bukan menjelek-jelekan. Kalau mendoakan, yang tahu hanya dirinya dan Allah, atau mungkin orang sebelahnya. Fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-silah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya meskipun zalim, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah insyaallah. Jadi salah satu ciri ahlu sunnah tentang akidah masalah penguasa, pemerintah, pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan untuknya serta sabar atas kezalimannya. Masya Allah. Ini kan kita bahas, kita baca hadis-hadisnya. Sekarang kita baca syarahnya ini, halaman 244. Ahlu sunnah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir, selama bukan perintah maksiat. Dan ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah sejak generasi para sahabat ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang. Tidak ada yang menyelisih perkara ini kecuali siapa? Ahli bid'ah. Tidak ada yang menyelisih perkara ini kecuali ahli bid'ah. Kalau di masa-masa terdahulu yang menyelisih akidah ini ahli bid'ah dari kalangan Khawarij. Kalau di zaman kita hampir kelompok-kelompok yang ada mengikuti jalannya Khawarij dalam masalah ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kata ati'u diulang 2 kali, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Seorang mukmin harus tunduk patuh kepada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa ulil amri minkum, tidak pakai kata ati'u. Di sini menunjukkan ketaatan kepada penguasa adalah tidak mutlak. Taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, tidak dalam rangka durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak dalam rangka menyalahi agama Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Katsir, wa dhahir wallahu a'lam, kata beliau, zahir ayat dan Allah yang lebih mengetahui, annal ayata fi jami'i ulil amri minal umara wal ulama, bahwa ayat ini mencakup semua ulil amri dari kalangan umara, pemerintah, pemimpin kaum muslimin, dan ulama.
Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Ulil amri berarti pemerintah dan ulama. Lalu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, al-muradu bi ulil amri, yang dimaksud ulil amri man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara'i, yang Allah Ta'ala mewajibkan untuk mentaatinya adalah penguasa dan umara atau pemerintah. Hadza qaulu jamaahiris salaf. Ini merupakan pendapatnya mayoritas para salaf wal khalaf, dan khalaf orang belakangan. Jumhur ulama minal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim, dari kalangan ahli tafsir, ahli fikih dan selain mereka. Jadi ulil amri di sini adalah pemerintah. Ini pendapat mayoritas ulama. Wakila dikatakan humul ulama, wakila al umara wal ulama. Ada yang berpendapat yang dimaksud ulil amri adalah ulama, ada yang mengatakan umara dan ulama. Semua pendapat ini saling menguatkan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka hakikatnya dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka hakikatnya dia durhaka kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemerintahnya, penguasanya, pemimpinnya, maka hakikatnya dia mentaatiku. Wa man asani amiri faqad asani. Barang siapa yang mendurhakai pemimpinnya, maka sungguh dia telah mendurhakaiku. Insyaallah. Ketika pemerintah, penguasa memerintahkan perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak untuk bermaksiat kepada Allah, wajib kita mentaati. Wajib kita mentaati. Karena itu merupakan bentuk ketaatan kepada Nabi SAW. Terus kemudian ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada ketaatan sama sekali kepada ulil amri dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga bukan berarti bolehnya melakukan pemberontakan, tidak. Kita tidak taat kepada ulil amri dalam perkara maksiat kepada Allah juga bukan berarti membolehkan bagi kita untuk melakukan pemberontakan dan segala sarana yang menghantarkan kepada pemberontakan. Apa contoh nih? Sarana yang menghantarkan kepada pemberontakan. Itu kegeden niku ya, kegeden. Sing cilik-cilik ae apa? Ya, mencela penguasa di podium-podium, di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah. Menurut Al-Barbahari tadi, mendoakan keburukan itu sudah ahli bid'ah. Lalu bagaimana kalau terang-terangan mencela penguasa, menghina, membuka aibnya di hadapan masyarakat, memprovokasi, membangkitkan kebencian masyarakat kepada penguasanya? Insyaallah ini sahibu hawa murakkab, ya. Sahibu hawa murakkab. Maka tidak boleh taat kepada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah. Bahkan kepada orang tua kita sendiri gak boleh. Orang yang paling dekat dengan kita, tidak boleh mentaati orang tua dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau siapapun dari makhluk ini. La ta'ata fi ma'siyatillahi, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu adalah hanya dalam hal yang ma'ruf. Terus kemudian yang berikutnya, ini kita bawakan beberapa hadis-hadisnya ya, yang sangat banyak sekali, insyaallah ya.
Sudah hadisnya begitu banyak, namun juga banyak sekali manusia atau di antara muslimin yang menyelisihinya. Dan wajib bagi kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam setiap perkara yang mereka senangi dan mereka benci, selama tidak diperintah kepada kemaksiatan. Kalau disenangi ya tentulah ya secara fitrah. Kalau yang dibenci ini, tidak semuanya manusia mau mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Misalkan menentukan kebijakan-kebijakan yang itu merugikan muslimin. Ya, contohnya apa contohnya? Bensin Honda itu agak sing protes ya. Selama tidak diperintah maksiat, tetap kita wajib mendengar dan taat. Ya. Kata Nabi SAW, "Alaika sam'a wa ta'ah." Wajib bagimu mendengar dan taat. Fi usrika wa yusrika, dalam keadaan kamu susah maupun senang. Wa man syatika wa makrohika, dalam keadaan kamu semangat maupun dalam keadaan kamu benci. Wa atharatin alaika, dan kamu tetap mendengar dan taat kepada penguasa yang lebih mementingkan dirinya dalam urusan dunia. Insyaallah. Ini hadis-hadis berkaitan dengan ini mutawatir, banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian dalam redaksi yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, as-sam'u wa ta'a 'alal mar'il muslim. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin bagi setiap muslim, bagi seorang muslim, fima ahabba wa kariha, dalam segala perkara yang dia senangi maupun dia benci. Malam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintah maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Maka apabila seorang muslim diperintah oleh penguasanya untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah, maka tidak ada ketaatan, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Hadis ini menunjukkan wajibnya taat kepada pemimpin dalam hal yang sama sekali tidak ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika diajak atau diperintah kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin. Sudah diikuti aja. Para ulama mengatakan mendengar ucapan pemimpin dan mentaatinya adalah wajib bagi setiap muslim. Apakah perintah pemimpin itu sesuai dengan keinginannya maupun tidak sesuai dengan keinginannya, namun dengan syarat bukan perintah maksiat. Jika perintahnya adalah perintah untuk kemaksiatan, maka tidak boleh mentaatinya dan juga tidak boleh memeranginya. Kita diperintah untuk melakukan maksiat, tidak boleh kita mentaatinya, dan juga tidak boleh kita melakukan pemberontakan kepadanya. Sebagian ulama mengatakan seandainya pemerintahmu memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban sama sekali bagimu mentaatinya. Tidak ada sama sekali kewajiban bagi kita untuk mentaati pemerintah ketika kita diperintah untuk maksiat. Dan juga tidak ada hak bagi kita untuk melakukan pemberontakan. Dan juga tidak ada hak bagi kita menghalangi haknya untuk tetap mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Dan Nabi SAW juga mewasiatkan dalam hadis yang lain, taatilah pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Ethiopia. Insyaallah. Dalam Islam, seorang budak itu tidak sah menjadi pemimpin kaum muslimin, karena dia sendiri bukan seorang yang merdeka. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin kaum muslimin sementara dia menjadi budak orang lain? Seandainya itu terjadi, seorang budak memimpin kaum muslimin,
maka Nabi SAW tetap memerintahkan mendengar dan taat. Kalau seandainya ada budak betul-betul menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, kira-kira dia mendapatkan dengan cara apa? Cara yang dibenarkan agama atau cara yang jelas-jelas menyalahi agama? Pasti menyalahi agama. Oleh karena itu dalam agama kita Islam, dengan cara apapun seseorang mendapatkan kepemimpinan, dan ketika dia menjadi pemimpin, maka wajib muslimin mentaatinya. Ya, mentaatinya. Islam tidak mengharuskan seorang pemimpin harus dengan seperti Khulafaur Rasyidin, dengan majelis syura, atau diangkat oleh pemimpin yang sebelumnya. Tidak harus dengan itu. Karena di masa setelah Khulafaur Rasyidin, di masa Bani Abbasiyah juga beberapa kali terjadi pemberontakan. Akhirnya yang memberontak menjadi pemimpin, dan dia memimpin kaum muslimin, dan wajib bagi kaum muslimin mentaatinya. Oleh karena itu dengan cara apapun, seandainya ada seseorang menjadi pemimpin kaum muslimin, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk mentaatinya. Untuk mentaatinya. Ini bukan berarti kita membenarkan cara atau jalannya seseorang yang menyalahi ketentuan syariat sampai dia menjadi pemimpin. Bukan berarti kita membenarkan caranya, tidak. Caranya menyalahi syariat, caranya bertentangan dengan agama. Tapi seandainya dia menjadi pemimpin yang sah dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang tidak dibenarkan agama sekalipun, maka wajib kita mentaatinya. Insya Allah nanti ada di bab-bab yang berikutnya tentang masalah itu. Lalu beliau mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu seorang budak dari Ethiopia. Dan hadis ini juga mengisyaratkan bahwa kaum muslimin akan dipimpin oleh sebagian pemimpin-pemimpin yang tidak layak untuk memimpin. Karena budak layak nggak untuk memimpin budak? Gak layak sama sekali. Tapi seandainya itu terjadi, wajib mendengar dan taat. Wajib mendengar dan taat. Jadi akan datang suatu masa muslimin akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak layak untuk memimpin, tapi mereka diwajibkan tetap mendengar dan taat. Insyaallah. Inna khalili awsani, kata Abu Dzar Al-Ghifari, an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda'al atraf. Sesungguhnya kekasihku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsani, memberikan wasiat kepadaku, an asma' wa uti', agar aku mendengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, wa in kana 'abdan mujadda al-atraf, meskipun dia seorang budak yang hitam. Terus kemudian, dan jika melihat sesuatu yang tidak disenangi dari kebijakan pemerintahnya, penguasanya, penguasa muslimin, selama hal itu adalah bukan perintah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya umat Islam sabar. Dan barang siapa yang keluar dari kepemimpinannya atau melakukan pemberontakan kepada penguasanya, lalu dia mati, tidaklah dia mati melainkan mati dalam keadaan jahiliyah, mati jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia senangi, maka hendaknya dia sabar. Falyasbir. Beliau tidak mengatakan maka hendaknya dia mencelanya, tidak. Falyasbir. Fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaa'a shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Sebab tidaklah seseorang meninggalkan jamaah sejauh sejengkal
memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, lalu dia mati, melainkan dia mati jahiliyah, atau tidak menganggap kepemimpinan pemerintah yang sah. Ini bukan pemerintah yang sah. Biasanya apa pemimpin apa berarti? Hah? Apa biasanya? Togut. Ya itu loh ya. Akhirnya gue bedil, hati nembak pemerintah ya gitu ya. Wingi kecekel mana situ, wis ora karo-karuan blas. Ya. Pakai nikop lagi ya. Terus kan malah elek malah citra Islam. Insyaallah. Itu bukan ajaran Islam. Tidak ada yang melakukan demikian kecuali orang-orang bodoh. Ya, kecuali orang-orang bodoh. Yang dulu di Jakarta ya ditembak. Sak gurungi iku di Makassar. Suami istri itu ya. Goncengan. Pakai jubah, istrinya pakai cadar. Ternyata mau melakukan apa dulu itu? Hah? Bom bunuh diri. Insyaallah. Gak ada bom bunuh diri dalam Islam, itu tidak ada. Kalau ada yang memfatwakan bolehnya bom bunuh diri, itu fatwa yang sesat dan menyesatkan. Dalam Islam itu tidak boleh bunuh diri dalam kondisi apapun. Ya, bunuh diri tetap dihukumi bunuh diri. Dia akan disiksa seperti dia bunuh diri. Lagi para syabab ya, para pemuda, ojo semangat belajar sing bener gitu ya. Ojo keliru longgo, lain. Engkau dia apa? Di brainwashing jadi ini ya. Gitu. Dicuci otaknya. Duduk di majelisnya ahlu sunnah salafiyin, belajar sing bener, jangan sampai salah duduk. Tidak ada bom bunuh diri, itu tidak ada. Bunuh diri tetap bunuh diri. Mungkin kita pernah mendengar kisah seorang yang pernah berjihad bersama Nabi. Dia yang hebat sekali perangnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, juga Bukhari. Dia hebat sekali, banyak membunuh musuh. Ternyata Nabi SAW mengatakan innahu min ahlin nar. Coba, jihad bersama Nabi ini jihad syar'i loh. Tutu jihad abal-abal tutu. Jihad syar'i bersama Nabi melawan kaum kufar di medan perang. Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Sebagian sahabat kaget. Lalu ditelusuri. Ternyata dalam peperangan tertentu dia terluka parah. Tubuhnya penuh dengan sayatan pedang musuh. Akhirnya dia tidak kuat, menghunuskan tombaknya ke tubuhnya. Masya Allah. Innahu min ahlin nar. Ini jihad bersama Nabi, terus bunuh diri. Duduk syahid iki jenenge. Sangit, gosong. Nah, terus bagaimana kalau bukan jihad seperti yang di negeri kita ini? Ya, mereka mengatasnamakan jihad, tapi Allah dan Rasulnya mengatasnamakan fasad dan fil ard, berbuat kerusakan di atas muka bumi, melakukan bom sini bom sana, mengatasnamakan jihad. Wis ping piro bom di negara dhewe iki sekarang nek dihitung lali sampean ya. Kok nek pacakane koyo aku ngene are ya. Aku mbiyen diploroi wong lho. Pas ngaji numpak angkot gurung duwe motor diploroi wong, pemane nggo tas ireng ngono. Sangka nombo napa nih ya. Gitu. Ya itu iya betul ini. Kadang sampai wedi dhewe aku. Kemomor ditangkep aku. Itu, tapi tak gano kitab tauhid tapi ya. Itu tak ceramai pisan wis. Nah gitu. Gak bener itu. Bukan ajaran Islam. Itu. Bom bunuh diri, dia akan disiksa seperti dia bunuh diri. Jadi ojo gelem dia kali be. Kok bunuh diri terus golek mati oleh bidadari itu kondi ya. Paling bidadari berwujud apa wewe gombel. Gitu. Jihad yang syar'i nanti ada pembahasan juga dalam kitab ini bersama pemimpin muslimin. Ya, bersama pemimpin kaum muslimin berjihad melawan orang kafir di medan perang. Dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, jihad
ikhlas karena Allah, mati insyaallah taala syahid. Ya, insyaallah taala syahid. Bukan jihad-jihad yang dikarang-karang oleh sebagian orang pada zaman kita sekarang ini, melakukan kerusakan di atas muka bumi, lalu mereka menamakan jihad di jalan Allah. Insyaallah itu merusak citra Islam, merusak Islam dengan kaum muslimin. Ya. Insyaallah. Oleh karena itu tidak ada orang-orang seperti itu di negeri-negeri kaum muslimin, melainkan pasti akan banyak pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah. Dirinya sendiri mati lebih dahulu. Kalau sama istrinya mati. Ya. Terus orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak melakukan kesalahan, mereka bunuh tanpa hak. Walaupun itu orang kafir. Gak boleh orang kafir dibunuh tanpa hak. Orang kafir yang boleh dibunuh adalah satu orang kafir yang melakukan peperangan bersama muslimin, bertemu di medan perang. Itu yang boleh dibunuh. Selain itu tidak boleh. Haram hukumnya. Pelakunya tidak akan mencium baunya surga. Man qatala nafsan mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min arba'ina aman. Hadis ini riwayat Bukhari. Iki karo wong sing nglakoni ngono-ngono karo, jelas karo wisan. Barang siapa membunuh kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid ada 3. Yang pertama, orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum kufar musyrik, meskipun sebelumnya kedua belah pihak saling berperang. Tapi karena di antara keduanya saling berdamai, maka perjanjian perdamaian ini harus dilaksanakan, gak boleh dilanggar, meskipun sebelumnya saling berperang. Kemudian yang kedua, orang kafir musta'man. Orang kafir yang berkunjung ke negeri-negeri kaum muslimin, diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin, apalagi pemerintah muslimin. Jadi ada orang kafir nih mau pergi ke Indonesia dengan jaminan orang-orang Islam di negeri Indonesia, maka tidak boleh orang ini sampai diganggu, dirampas hartanya, dizalimi, apalagi ditumpahkan darahnya. Yang ketiga, kafir zimmi, orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan muslimin, ya seperti orang-orang kafir di negeri kita ini. Nah, 3 orang kafir ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Barang siapa menumpahkan darahnya 3 orang kafir ini, dia tidak akan mencium baunya surga. Riwayat Bukhari ya di sini. Bukhari dalam sahihnya. Sesungguhnya baunya surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Iku gak mampu kok wong sing membunuh orang kafir muahid. Insyaallah. Gak boleh. Belum lagi yang dibunuh kaum muslimin yang lain, orang-orang yang tidak bersalah. Seperti dulu di mana itu, yang di hotel itu, di hotel apa sih di Jakarta itu loh, hotel apa jenenge? Marriott ya, isiku lah pokoknya gak ngerti aku, Marriott apa ya, Marriott ya itu. Kan ada pekerja muslimin yang bekerja di sana, terkena percikan bom terus mati. Itu umat Islam, kaum muslimin, dibunuh tanpa hak. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, sungguh terbunuhnya seorang muslim itu lebih hancurnya dunia, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim, rawahu At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah, kata Nabi, daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Seorang muslim, satu orang muslim tanpa hak ditumpahkan darahnya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah. Betapa mulianya darah seorang muslim, tapi ditumpahkan secara sia-sia oleh sebagian manusia bodoh yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, lalu mengatasnamakan jihad atas nama agama. Insyaallah. Insyaallah ya. Bahaya perbuatan seperti itu, merusak ya
sudah merusak dirinya sendiri, merusak Islam dan kaum muslimin, menimbulkan orang saling curiga, saling takut. Iya apa Kak? Biyen saling curiga apa Kak pas ono ngono iku? Paman sing jenggoten ngono iku, wis dipleroki wong di India. Kuwi komplotane kok iki ya. Gitu. Padahal duduk gak podo, mek penampilannya tok podo, tapi ikine gak podo. Ya, gak sama. Ideologinya gak sama. Gitu. Lalu musuh-musuh Islam ambil kesempatan. Lalu tertuduhlah Islam sebagai teroris. Iku wis ya. Dadi teroris itu. Cirine cingkrang, jenggoten. Gitu. Masya Allah. Wallahul musta'an ya. Merusak orang-orang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kembali ke kitab ini. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu judul bab, Babus sam'i wa ta'a lil imam ma lam takun ma'siyah. Bab wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak maksiat, selama bukan perkara maksiat. Kemudian juga dalam Imam Muslim dalam kitab sahihnya, babu wujubi ta'atil umara fi ghairi maksiatin. Bab wajibnya mentaati pemerintah dalam perkara selain maksiat, wa tahrimiha fil maksiyah, dan haram mentaatinya dalam perkara maksiat. Terus kemudian, dan harus tetap taat kepada pemimpin selama tidak pada hal yang maksiat, serta tetap taat walaupun para pemimpin itu berbuat zalim, memukul punggungmu, merampas hartamu. Insyaallah wajib tetap mendengar dan taat serta sabar, karena hal ini adalah perintah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang sombong dan pasti binasa. Ya, harus kita ingat-ingat ini. Menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lain kecuali orang sombong dan pasti binasa. Dalam hatinya akan ditimpa fitnah, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan kebidahan. Seperti dalam surah An-Nur ayat 62 atau berapa itu ya? 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaknya takut orang-orang yang menyalahi perintahnya. Nya di sini kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud perintahnya sunnatihi. Kemudian wa tariqatihi wa manhajihi wa syariatihi. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud perintahnya, perintah Nabi maksudnya sunnah-sunnah beliau, syariat beliau, manhaj beliau, dan jalan beragama beliau. Takut apa? Antusibahum fitnah. Bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah di sini ada 4. Kata Ibnu Katsir ada 3 ditambah 1 Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, mal fitnah. Apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Al fitnatu asyirku, kata Imam Ahmad. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah syirik. Kata Ibnu Katsir menyebutkan 3 dalam kitab tafsirnya. Kufrun wa nifaqun wa bid'atun. Kekufuran, kemunafikan, dan kebidahan. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Bahaya menyalahi Nabi alaihi salatu wassalam itu. Menyalahi perintah beliau, sunnah beliau, apalagi perkara besar seperti ini. Seseorang tidak akan lepas dari 4 macam fitnah ini dalam hatinya. Au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Siksa yang pedih. Terlebih lagi nanti pada hari kiamat. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan muncul setelah aku wafat para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Masya Allah. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengikuti sunnahku. Jadi sudah para pemimpin sudah meninggalkan petunjuk Nabi sudah. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Masyaallah.
Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan dalam jasad manusia. Sudah pemimpinnya meninggalkan petunjuk Nabi, muncul orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan berwujud manusia. Manusia-manusia jahat. Lalu kata Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana sikapku jika aku menjumpai keadaan yang demikian? Lalu Nabi SAW mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Coba. Tadi apa awalnya? A'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Kita diperintah untuk tetap mendengar dan taat. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, pemimpin berlaku zalim kepada dirimu, fasma wa ati, kamu tetap mendengar dan taat. Nabi tidak memerintahkan apa? Itu ya. Apa? Mencelanya, menghinanya, melakukan provokasi kepada manusia, tidak. Nabi perintahnya fasma wati, rungokno, gitu, ngerti ya? Ngerti rungokno, duwe kuping rungokno gitu ya. Gitu. Kita kembali ke surat tadi, An-Nur ayat 63 tadi. Seseorang yang menyalahi perintah Nabi akan ditimpa fitnah dalam hati-hati mereka. 4 macam fitnah tadi. Apa tadi? Yang pertama syirik, yang kedua kufur, yang ketiga munafik, yang keempat bid'ah. Nggak akan lepas dari 4 macam fitnah ini. Kita lihat orang-orang yang menyalahi perintah Nabi SAW tidak akan lepas dari 4 macam ini. Minimalnya bid'ah, mereka jatuh pada kesesatan, kebid'ahan dan kemunafikan. Terus kemudian lafaz a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati, para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Enak wis kari goleki engko ya. Misale ono sing gak percaya kari buka kitab asline. Wis ono nomere barang kari buka gampang ya. Gitu. Iku ngawur iku, kari buka iki bukaan nek ngawur ya. Kok ana sing ngomong ngawur iku ngomongnya ya. Gitu. Wis gak usah dijawab wis ya. Diamku dari orang bodoh merupakan jawaban. Terus kemudian para pemimpin, yaitu para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku, maksudnya adalah para pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai petunjuk di dalam memimpin. Ini merupakan dalil yang jelas dan tegas bahwa seandainya pemimpin atau penguasa kaum muslimin memimpin dengan tidak mengambil atau tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi SAW, maka Nabi SAW tetap memerintahkan mendengar dan taat kepada penguasa atau pemimpin, sekalipun pemimpin atau penguasa itu melakukan kezaliman dengan cara engkau dipukul punggungmu dan dirampas hartamu, maka beliau bersabda, engkau tetap mendengar dan taat, yakni selama tidak diperintah kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Masyaallah. Sabar sudah, sabar. Tidak ada solusi lain wisan. Kalau kita mencari solusi yang lain, berarti seolah-olah kita ini lebih pandai dari Nabi SAW. Beliau yang paling mengerti tentang agama ini. Karena tidaklah beliau menyampaikan agama ini kecuali berdasarkan apa? Wahyu yang Allah wahyukan. Ojo golek solusi liya, wis gak ono solusi yang terbaik kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan kepada penguasa adalah hal yang ma'ruf dan tidak ada ketaatan sama sekali kepada pemimpin dalam perkara maksiat dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ini juga riwayat Imam Muslim, dari jalan Salamah bin Yazid al-Ja'fi,
salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu jika muncul para pemimpin yang mereka meminta hak mereka?" Sebentar ya. "Namun mereka menghalangi hak kami. Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Lalu beliau berpaling sampai 3 kali. Lalu Salamah bertanya kembali, lalu beliau mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Kalian tetap mendengar dan tetap taat. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Karena sesungguhnya kewajiban mereka melaksanakan apa-apa yang dibebankan kepada mereka, para pemimpin itu, dan kewajiban kalian apa-apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi kalau pemimpinnya egois seperti itu, mereka maunya dipenuhi haknya, tidak mau memenuhi hak rakyatnya, maka kita diperintah untuk isma'u wa ati'u. Ya, mungkin azan dulu. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian yang berikutnya, sabda beliau, karena sesungguhnya kewajiban mereka, para pemimpin itu, melaksanakan apa-apa yang dibebankan kepada mereka, dan kewajiban kalian apa-apa yang dibebankan kepada kalian. Maknanya, langsung kita baca terjemahnya aja. Wajib bagi mereka para penguasa apa-apa yang dibebankan kepada mereka, dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak rakyatnya. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan menanggung dosa dan akibat buruknya. Sudah kita serahkan kepada Allah. Seandainya mereka zalim, kita doakan dengan kebaikan. Dan adapun kalian wahai rakyat, ini bagi kita ini, wajib melaksanakan apa-apa yang dibebankan kepada kalian, yakni mendengar dan taat kepada penguasa dan memenuhi hak-hak penguasa. Maka jika kalian melaksanakan apa yang dibebankan atas kalian, niscaya Allah akan memberikan kalian sebaik-baiknya pahala. Penguasa zalim, kita sabar dan kita melaksanakan apa yang dibebankan kepada kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Melaksanakan apa yang dibebankan kepada kita, mentaati, mendengar dan taat kepada penguasa, menunaikan hak-hak penguasa, serta sabar atas kezaliman mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, ini langsung kita baca terjemahnya aja ya untuk menyingkat. Nabi SAW mengatakan yang artinya, dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Tatkala seorang nabi wafat, maka ada nabi lagi setelahnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku, dan akan ada para pemimpin yang banyak. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Lalu kata Nabi, penuhilah baiat yang awal, kemudian yang berikutnya. Kita mengakui pemerintah yang sah. Ya, kita mengakui pemerintah yang sah. Baiat tidak harus salaman dengan penguasa. Kita harus meyakini tentang pemerintahan yang sah. Dan berikanlah hak mereka para pemimpin itu, karena sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang kepemimpinan mereka terhadap rakyatnya. Masya Allah. Sabda beliau, berikanlah hak mereka para pemimpin, maknanya adalah taatilah mereka selain pada perkara maksiat. Lalu sabda beliau, Allah akan bertanya kepada mereka tentang kepemimpinan mereka terhadap rakyatnya, maknanya adalah Allah akan menghisap mereka tentang kebaikan dan keburukan dari keadaan rakyatnya. Masya Allah. Kalau sampai ada rakyatnya yang kelaparan, nanti penguasa akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira jadi penguasa abot apa enggak? Berat, makanya ditungakno seakan. Ya, ojo malah ngopo iku ya. Kaono ngene iku. Itu tungakno wong seakan. Ya, doakan dengan kebaikan. Semoga Allah memperbaiki keadaannya. Seluruh pemerintah atau penguasa-penguasa muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, tidak hanya di negeri kita. Terus kemudian yang berikutnya, ketahuilah jika memang terjadi ketidakadilan dan kezaliman penguasa, maka hal itu adalah gambaran dari masyarakat yang zalim dan banyak melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
maka Allah membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka dengan memunculkan penguasa yang zalim seperti keadaan mereka. Nah, ini gak mungkin singo dipimpin tikus. Iya, singo mesti dipimpin singo, ngono lho. Iya. Jadi kalau misalkan terjadi pemimpin zalim, maka itu merupakan gambaran masyarakat yang zalim, banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah taala. Ini yang mensyarah Syarah Aqidah At-Tahawiyah pada abad ke-8 Hijriah kurang lebih. Bahwasanya wajib tetap taat pada penguasa walaupun mereka zalim. Maka jika keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat-lipat dibandingkan kezaliman penguasa itu sendiri. Sabar. Bahkan wajib tetap sabar atas kezaliman mereka, karena yang demikian itu dapat menghapuskan dosa dan melipat gandakan pahala. Ya kira-kira kita milih pahala atau milih dosa? Ya milih pahala lah. Sabar jawabannya atas kezaliman penguasa. Tapi aku gak ngomong penguasaan dindi loh ya, jangan salah paham loh ya. Gue disangka nombelani ngono ya. Soalnya ono sing salah paham juga, belani wong gerek penjilat iki. Murji'ah. Itu. Murji'ah apane wong tak sampeno hadis kabeh kok murji'ah. Kon didol dalil kabeh iki dul tak sampeno dul. Itu. Karena sesungguhnya tidaklah Allah menjadikan mereka berkuasa atas kita, melainkan karena kerusakan perbuatan-perbuatan kita. Dan balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Insyaallah. Sesuai dengan jenis amalnya. Ini dibawakan beberapa dalil oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz. Lalu beliau menutup dengan perkataannya, fa idza arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dzulmil amirid zalim falyatruku adz-dzulma. Maka jika masyarakat rakyat ini ingin selamat dan bebas dari kezaliman penguasa yang zalim, maka hendaknya mereka meninggalkan kezaliman mereka. Segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, tinggalkan berbagai macam dosa, syirik, bid'ah, dan berbagai macam dosa yang lainnya. Nah, kita baca terakhir di sini catatan kaki itu nomor 338, halaman 251 itu. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian manusia yang tidak sabar menghadapi kezaliman penguasa, sehingga mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Padahal kezaliman penguasa itu muncul disebabkan masyarakat yang banyak melakukan kezaliman. Banyak masyarakat yang melakukan kesyirikan, banyak masyarakat yang menodai kemurnian agama Islam dengan melakukan berbagai bid'ah dalam agama. Banyak masyarakat yang melakukan muamalah-muamalah dengan cara-cara yang haram seperti riba. Sekarang ana tanya kepada antum, dosa apa yang tidak ada di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain? Aku takon dosa apa sing gak ono, sing gak dilanggar? Apa jawabannya? Ya gak ono, semua dilanggar wong. Mulai tekok syirik, bid'ah, dan semua dosa besar yang lainnya. Terus kemudian juga bermuamalah dengan muamalah yang haram, dengan cara riba, menipu, mendolimi. Iki. Yo kadang sing wis ngaji barang niku yo an. Iya. Ngaji lho sing ngakali wong kok iso lho yo. Ya Allah, ngaji wek ngakali wong. Makan hartanya orang lain tanpa hak. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang lain secara batil. Kudunya wis ngaji ya muamalah yang halal. Tidak mendolimi orang lain. Nah itu. Ngemplang wong ya, maling duwe wong atas nama investasi ya, macam-macam wis. Akhirnya duwe digondol ngalih, gak tanggung jawab. Nah itu. Terus kemudian terakhir menipu dalam jual beli dan yang semisalnya, dan berbagai macam kezaliman yang dilanggar oleh masyarakat. Mungkinkah masyarakat yang zalim dan banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya
akan dipimpin oleh penguasa yang adil, yang baik, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Ya, tentunya hanya orang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Ya, hanya orang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Dosa apa yang tidak dilanggar? Mulai dari syirik, dari bid'ah, cara-cara bermuamalah yang haram, semuanya dilanggar. Dosa-dosa besar itu dilanggar oleh kebanyakan masyarakat muslimin di negeri kita maupun di negeri-negeri muslimin yang lainnya. Ya. Maka yang seharusnya dilakukan adalah kembali bertobat kepada Allah, memohon ampun, tinggalkan segala macam dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pemimpin yang saleh, yang akan memimpin dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.